Dan yang kedua, kita persiapkan Alkitab, buku kecil, dan pena. Dan jangan lupa memakai pakaian yang rapi. Sebelum kita berdoa, kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu Bapa di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul untuk puji dan memuliakan nama Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online. Berkati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik kami, anak sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dan bernyanyi dari nyanyian yang berjudul Sungai Sukacitamu. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Jadi kami anak sekolah minggu, mari kita masuk ke dalam hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan di minggu kita, minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu dari titah yang pertama sampai titah yang ketiga. Dimulai dari titah yang pertama sampai ayat yang titah yang ketiga. Buat dari kami anak sekolah minggu, marilah kita bersama-sama membacanya, dan bagi yang sudah menghafal, mohon diikuti membacakan untuk kita semua. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik kami, mari kita kembali angkat pujian kepada Tuhan dari buku ND
nomor 178 ayat 1 dan 2 Roma to Jesus Roma 3. Kita berdoa untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku ND nomor 211 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus si Parmahan. Adik-adik sekolah minggu masih semangat gak? Sekarang kita masuk di ayat hafalan. Sebelum kakak baca ayat hafalan kali ini, yuk kita lihat videonya. 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, tadi sudah kita lihat kan teman-teman kita bacaan hafalan. Sekarang kita buka kitab kita dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita berdoa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Nyanyikan sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik kami yang di sekolah minggu, kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja dan yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, apakah masih semangat? Ya, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 ayat 1, Kusuka menunturkan. Yesus dan cinta kasih
Adik-adik kami, untuk mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang cerah ini. Kami bisa berkumpul bersama keluarga, bersama ayah dan ibu untuk melakukan ibadah anak sekolah minggu di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami ingin mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyelimuti bersama-sama dengan kami, menghangatkan hati dan jiwa kami, di mana firman-Mu menjadi santapan rohani bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Bersabdalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami, anak sekolah minggu, tadi sudah dikatakan ibu guru sekolah minggu kita harus mempersiapkan Alkitab. Ya, pasti adik kami sudah semua mempersiapkan Alkitabnya. Jadi sebagai santapan rohani firman Tuhan bagi kita di minggu ini, di minggu ke-6 setelah Trinitatis, dari kitab Injil, ya, dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Ya, bagi orang tua kami, mohon dibantu anak-anak kami, anak kita di rumah untuk membuka Alkitabnya. Itu tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 35. Bagi kami sudah mendapatkannya, mari kita membacanya dalam hati. Aman untuk membacakan kita semua. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 35. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Ya, adik kami anak sekolah minggu, untuk firman Tuhan ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat, kita tonton melalui pembelajaran kita hari ini dalam firman Tuhan. Marilah kita sama-sama untuk menyaksikannya. Tuhan Yesus, aku datang lagi berdoa kepadamu. Aku sudah bangun, dan aku semalam tidur nyenyak. Aku bisa berkumpul bersama dengan ayah ibuku pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang aku mau berdoa buat keluarga hamba-Mu ini. Berikanlah kesehatan dan juga buat pekerjaan ayah dan ibuku. Saat aku berangkat ke sekolah minggu, jagai hamba-Mu di perjalanan. Sampai di gereja-Mu dengan selamat. Agar tiap hari aku memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Demikian juga tugas-tugas hamba-Mu. Engkau memberikan hikmat, meskipun pembelajaran di sekolah tidak diperbolehkan karena dampak COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu yang penuh dengan keyakinan. Sempurnakanlah doa hamba-Mu ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku harus cepat pulang ke rumah, biar sempat pergi ke gereja bersama teman-teman. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah menunggu saya di rumah. Dari mana saja kamu dari tadi nak? Papa cari-cariin kamu. Maaf Bu, aku dari Taman Bu, bersama-sama kawan-kawan Berta Bu. Sudahlah pergi sana, cepat kamu ganti baju, agar kamu berangkat ke gereja dan diantar oleh papamu. Iya Bu, makasih Bu. Hari ini aku sungguh bahagia, bisa beribadah bersama-sama dengan orang tuaku. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga ini menjadi keluarga yang penuh bahagia dan atas berkat kemurahan-Mu. Berta pamit ya Bu, untuk berangkat ke gereja. Hati-hati di jalan ya nak, jangan lupa dikasih persembahannya dan jangan banyak jajan saja. Beribadalah dengan serius dan jangan keluar masuk dari gereja. Ingat pesan dari ibu guru sekolah minggunya ya nak. Iya Bu, saya berangkat Bu. Shalom Bu. Shalom juga anakku sayang. Tuhan memberkatimu nak. Bagaimana kamu rasakan hari ini nak? Karena papa lihat hari ini kamu seperti bahagia sekali. Iya Pak, Berta sangat bahagia sekali. Karena saya bisa bertemu dengan kawan-kawan Berta di gereja untuk memuji Tuhan. Kemudian ditambah lagi karena semalam saya menerima nilai rapotku yang sangat bagus Pak, juara umum di sekolah kami SMP bergengsi itu Pak. Ini semua karena doa dan atas dukungan Papa dan Mama. Ya anakku sayang, asalkan anak papa rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah dan berbuat baik bagi sesama. Jika kita melakukan semuanya itu, yakinlah nak Tuhan akan pasti membuat kamu menjadi mutiara yang sangat berharga di tengah keluarga kita. Iya Pak, terima kasih Papaku. Papa dan mamamu sangat sayang kamu anakku. Berta juga sangat sayang kepada Papa dan Mama. Kita sudah sampai di gereja nak. Selamat beribadah ya nak, Tuhan memberkatimu nak. Iya Pak.
Saya pamit, Pak. Iya nak. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Kerja buat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan, hidup kita untuk bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pemberi kehidupan. Kita hidup bukan karena makan itu sebagai penopang untuk hidup. Jadi yang paling utama dalam hidup ini adalah hidup dalam Kristus Yesus. Hidup dalam Kristus itu adalah rajin berdoa, rajin melakukan ibadah, rajin membaca firman Tuhan dan melakukan YBG benar kepada setiap manusia. Itulah pesan firman Tuhan untuk adik-adik kami anak sekolah minggu. Semangatlah dan tunaikan yang benar. Yang paling utama tetap bersukacita, maka Tuhan pasti akan melimpahkan anugerahnya kepada adik-adik kami dan memberkati kita semua. Demikianlah pembelajaran firman Tuhan untuk kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati adik-adik kami anak sekolah minggu HKBP Tangerang Bagaimana ini. ibadahnya tadi nak di gereja bersama-sama kawannya nak anak-anak sekolah minggunya? Sangat menyenangkan, Bu. Bapak guru sekolah minggu kami mengajarkan anak sekolah minggu harus sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa, membaca firman, selalu beribadah kepada Tuhan. Dan paling utama, berbuat baik kepada sesama, Bu. Karena Tuhan Yesus adalah sumber dan pemberi kehidupan. Bahkan dikatakan Bapak guru sekolah minggu Tuhan Yesus sumber kehidupan yang kekal, Bu. Bagus nak, itulah yang Papa dan Mama harapkan, Berta harus jadi anak yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak. Terima kasih Tuhan, malam ini penuh sukacita dan bahagia. Semoga keluarga Papa dan Mama hamba-Mu ini hidup dalam seturut firman-Mu. Demikian juga Berta, anak yang tetap takut akan Engkau.
Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berjalan sesuai kehendaki. Berkati sekolahku, berkati sahabat-sahabat Berta dan berkati keluarga Berta dan juga para pelayan-pelayan-Mu. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Saya panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Waktuku berbaring, dia selalu bersama. Waktu di sekolah, waktuku di rumah, waktuku bermain, dia selalu bersama. Oh senangnya, oh bahagia, Yesus tak pernah meninggalkanku. 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 Demikianlah firman Tuhan ada di kami, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus taat dan percaya mengikuti Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan hidup kami yang memberikan kehidupan yang kekal. Inilah Tuhan yang kami peroleh dari firman-Mu. Pakailah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu KGP Kancah ini, supaya mereka tetap menghidupi, memaknai, dan mencicipi roti kehidupan di dalam Yesus Kristus. Walaupun mereka Tuhan di dalam banyak persoalan yang mereka hadapi, banyak pergumulan yang mereka hadapi, kami yakin karena Engkaulah kehidupan, bahwa Engkaulah tanda
kehidupan yang benar dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau tetap senantiasa bersama-sama dengan mereka. Jangan tinggalkan setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan, tuntunlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Di setiap pekerjaan, pelayanan mereka di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan, kurangnya Engkau menyertai mereka. Demikian juga kepada orang tua mereka, Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk mendidik, membimbing anak-anak sekolah minggu. Mereka turut berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu ini, biarlah Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Adik-adik kami, marilah kita berdiri bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik kami yang sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, marilah kita semua berdiri, ya. Kita berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik kami sekolah minggu, tetap semangat, salam sehat, shalom. Halo adik-adik, kita sekarang sampai di pengumuman. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan yang tertulis pada Yeremia 17 ayat 7. Nah adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya. Setelah itu di-store ke Facebook Kak Elita Simanjunta. Terus pengumuman yang kedua, pengumuman horor. Nah adik-adik kan sudah kenaikan kelas nih. Mungkin ada yang bingung dengan pembagian horor. Kakak jelaskan ya. Yang pertama, dari kelas 0 sampai kelas 1 SD ada di horor 1, dan yang kelas 2 sampai kelas 3 ada di horor 2, dan yang kelas dan kakak-kakak dan abang-abang